globalisasi ini kan mengglobalnya negara-negara ini atau meleburnya. Jadi antara negara satu dengan negara yang lainnya seakan-akan tidak ada lagi sekatnya. Nah, kalau sekatnya nggak ada antar negara ini, tentu terjadi yang namanya westernisasi, pertukaran kebudayaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in umritunya waddin wa alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini bertemu lagi bersama saya di channel Pemuda Pemimpin Perubahan. Pada kesempatan kali ini kita bersama Ketua Pemuda Muslim Indonesia, yaitu Abang kita, Abang Aris Supratman SPDI. Selamat siang, Bang. Siang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang atau berdiskusi tentang pemuda. Dan mungkin sebelum kita berbincang-bincang masalah pemuda, mungkin lebih baiknya kita persilahkan ketua kita untuk memperkenalkan dirinya, riwayat sekolah dan organisasi. Kepada ketua kita persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dinda Agung yang telah mengundang dalam diskusi di channelnya Pemuda Pemimpin Perubahan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti channel ini memberikan kontribusi yang baik lah terhadap kemajuan daerah ini dan memotivasi pemuda-pemuda yang lainnya untuk berkontribusi untuk daerah ini juga nantinya kan ya. Baik, sebelumnya mungkin Abang bertaaruf dulu ndak? Iya. Kata orang kan ndak kenal maka kata sayang ndak. Mungkin perkenalkan, nama kami Aris Supratman. Abang dilahirkan tanggal 6 Juni 1989 di Negari Sijunjung. Nah, Abang dibesarkan di Sijunjung. Cuman waktu umur 2 tahun itu ibu meninggal dunia. Waktu umur 2 tahun itu ibu udah meninggal itu. Jadi kita memang dibesarkan dari kecil, dari umur 2 tahun sampai sekarang ini itu bapak yang membesarkan. Jadi bapak abang itu menjadi ayah sekaligus menjadi ibu untuk abang. Begitu. Beliau lah yang memotivasi untuk menjadi Aris yang seperti saat sekarang ini. Dan beliau juga yang memotivasi untuk terus untuk berpendidikan. Beliau mengatakan kepada abang dulu, kamu harus menjadi orang yang berpendidikan. Nanti kamulah yang akan menolong orang-orang yang dikelilingimu. Nah, jadi abang pun heran ya kan, beliau ini boleh dikatakan lah orang yang kurang berpendidikan. Tapi beliau melihat bahwasanya objektif tentang pendidikan itu. Beliau menganggap pendidikan itu nantinya akan merubah anaknya di masa akan datang. Nah itu terbukti. Nah, abang juga meminta kepada Tuhan ya, kepada Allah untuk memanjangkanlah orang tua abang, laki-laki abang, karena abang belum sempat untuk membahagiakan beliau sampai saat sekarang ini. Nah, abang dulu SD tamat itu tahun 2002. SD 45 namanya dulu di Sijunjung. Terus SMP 2005 tamatnya. Kemudian STM
2008. Nganggur 2 tahun, itu kerjanya belusukan. Ya maklum lah pemuda itu. Jadi pemuda itu dari remaja itu sampai dewasa itu proses untuk mencari jati diri. Begitu. Jadi abang nganggur 2 tahun, disuruh kuliah oleh orang tua, nggak mau. Karena dulu anggapan kita kan kuliah itu apa namanya, membuat kita pusing. Iya. Buang-buang waktu. Membuang waktu. Nah, kerja proyek, jadi kena mobil belok Jawa dulu 2 kali, kerja di bengkel las setahun, baru kuliah di Institut Al Yakin Maulana Sijunjung. Nah, dari umum ke agama ini kan susah ini. Iya. Abang backgroundnya otomotif, masuk ke agama itu kan kalau ketemu sama kawan-kawan abang itu kan ditertawain itu. Kamu ini kan anak STM, kok masuknya STIP? Mana kamu bisa ngaji, bisa ceramah. Jadi memang kalau backgroundnya agama, apapun lah itu, yang penting backgroundnya agama, entah SPDI, entah SAG, itu pandang masyarakat itu pandai ngaji, pandai ceramah, pandai khutbah. Sedangkan abang nggak bisa apapun lah itu. Tapi insya Allah abang bisa ngaji, walaupun terbata-bata ya, bisa baca doa waktu itu. Nah, pada waktu itulah abang termotivasi lagi untuk belajar agama itu. Abang cari guru, belajar sama dia Sabtu Minggu malamnya itu, Sabtu Minggu malam, belajar nahwu shorof, belajar akidah, belajar tauhid, belajar ngaji sama dia. Insya Allah sampai sekarang ini ilmunya beliau itu masih abang amalkan, insya Allah. Kemudian kalau di organisasi, abang dulu kan pertama masuk state itu kan nggak nyangka-nyangka dulu masuk organisasi. Masuk ke BEM, dibawa oleh kawan, menjadi Menteri Luar Negeri di BEM. Habis di BEM, masuklah ke HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, tahun 2012, ikut basic training. Basic training ini pun diculik sama kawan. Kok bisa? Nggak tahu, rupanya ada cara basic training rupanya kan. Iya. Vakum selama setahun dulu di HMI itu, nggak aktif abang di HMI itu. Kemudian kembali berorganisasi. Waktu itu ada MUBES namanya, Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa Kabupaten Sijunjung, Himasi waktu itu namanya. Abang ditunjuklah menjadi ketua umum waktu itu bersama kawan-kawan abang. Ada Abang Dramendra, ada Bang Pernal Jeki, ada Uni Hasnawati. Waktu itu tuh yang mendorong abang waktu itu menjadi ketua umum. Nah, disitulah abang mulai berpikiran, mulailah mempunyai nilai untuk bergerak itu. Kemudian tahun 2014 abang ikut LK2 basic training. LK2 itu latihan kader. LK2 itu di intermediate ya, di Jambi 2014 di cabang Jambi. Kemudian habis di LK2 2014, siap LK2 itu abang kembali lagi ke Jambi untuk mengambil senior course, menjadi Master of Training. Nah, di HMI. Jadi abang pernah menjadi Master of Training di Damastraya dan di Sijunjung. Dan aktif juga di DPD KNPI waktu itu tahun 2014. Kemudian sekarang diamanahkan oleh kawan-kawan sebagai Ketua Umum Pemuda Muslimin Indonesia PT Sijunjung. Dan pernah juga menjadi ketua AMPES ya, Aliansi Pemuda Mahasiswa Penyintas Sijunjung waktu itu. Mungkin itu perjalanan hidup abang, baik di akademik maupun di organisasi. Oh Dinda. Kalau dari Dinda tangkap tadi, Kanda aktif di organisasi yang banyak sekali itu yang ada berkaitannya dengan pemuda. Salah satunya di AMPES, analisis
Mahasiswa Pemuda Sejunjung. Si Junjung. Yang kedua di KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dan yang terakhir ini diamanatkan sebagai Ketua PMI, Pemuda Muslimin Indonesia. Kan sudah lama nih Ketua berkecimpung di organisasi pemuda ini. Menurut tanggapan Ketua, pemuda pada saat ini gimana? Jadi sedikit kelupaannya kalau di HMI itu dulu terakhirnya itu abang di Batko. Di Batko HMI Sumbar. Jadi kalau kita berbicara pemuda, tentu yang akan terbayang oleh kita ide-ide dan gagasan untuk membangun dirinya pribadi maupun masyarakat. Nah, itu yang terbayang oleh kita pemuda itu. Nah, bayangkan seandainya di daerah kita ini di Sejunjung ada tiap negari-negari itu atau tiap-tiap kecamatan itu ada pemuda-pemuda seperti ini, langkah baiknya itu daerah kita ini ke depan. Kan kalau kita melihat saat ini, pemuda-pemudi pada saat ini terpengaruh oleh kebarat-baratan, Iya. globalisasi. Iya. Gimana menurut pandangan Kanda itu? Apakah globalisasi ini sangat negatif sekali bagi pemuda? Apakah sangat positif bagi pemuda? Nah, pemuda kita memang saat sekarang ini kita krisis ya. Krisis tentang kepemudaan. Jadi pemuda kita pada hari ini nampaknya ada pertukaran nilai atau pergeseran nilai, ya. Sekarang pemuda kita itu lebih ke hedonisme, individualistis, materialisme. Nah, lebih cenderung sekarang pemuda kita itu seperti itu. Jadi memang apa yang Agung sebutkan tadi itu memang ada pengaruhnya dari globalisasi tersebut. Jadi globalisasi ini kan mengglobalnya negara-negara ini atau meleburnya. Jadi antara negara satu dengan negara yang lainnya seakan-akan tidak ada lagi sekatnya. Nah, kalau sekatnya nggak ada antar negara ini, tentu terjadi yang namanya westernisasi, pertukaran kebudayaan, pertukaran ekonomi, atau bisa-bisa nantinya pertukaran ideologi. Nah, kalau pertukaran ekonomi mungkin bisa kita bendung, atau pertukaran kebudayaan. Tapi kalau pertukaran ideologi ini, nah, atau ini yang kita hadapi pada saat sekarang ini, pertukaran ideologi ini. Nah, ideologi ini kan sebagai falsafah, sebagai acuan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, seandainya falsafah kita Pancasila bertukar dengan ideologi Barat, kapitalis atau liberal. Nah, seperti apa itu keadaan pemuda-pemuda kita pada saat sekarang ini? Terbukti kan? Sekarang pemuda kita lebih mementingkan materialisme, bergerak karena ada maunya. Kalau nggak ada kepentingan, nggak mau masuk organisasi, begitu. Nah, inilah sekarang yang dihadapi oleh seluruh bangsa ini, termasuk Indonesia di dalamnya. Nah, globalisasi ini tidak hanya pertukaran budaya, tetapi juga pertukaran ekonomi. Contohnya, seandainya pemuda kita ini tidak mempunyai akhlak, miskin terhadap ilmu, terjadilah kekurangan sumber daya manusia.
Nah, seandainya human development resources ini tidak kita bina, apa namanya ini? Jadi seakan-akan orang lain itu seperti Barat itu akan terus mengambil yang namanya SDA kita, sumber daya alam kita. Nah, Tan Malaka itu pernah mengatakan dalam bukunya Madilog ya, begini bahasanya Tan Malaka itu. Bagi negara-negara yang ingin menjadi negara adidaya di dunia ini, kata beliau, cukup satu syaratnya. Apa syaratnya? Kuasai Indonesia. Apa yang tidak ada di Indonesia ini? Kita punya minyak, kita punya besi, kita punya tembaga, kita punya timah, kita punya pariwisata, kita punya lautan yang luas. Nah, karena arus global ini apa namanya? Terjadilah bukan diskriminatif ya, cuman agak diskriminatif. Seandainya pemuda kita ini lemah SDM-nya, tentu kita ini hanya mampu terus mengekspor barang mentah keluar. Karena kita belum mampu untuk mengelolanya pribadi di sini. Contoh, kita punya besi, kita ekspor keluar, beli mobil, beli motor, beli HP. Nah, gitu dia. Nah, sekarang tidak perlu lagi kita ekspor. Sekarang orang-orang kapital itu udah punya pabriknya di sini. Ada pabrik Honda, pabrik HP, pabrik komputer. Tapi yang di dalam orang luar. Terbayang nggak oleh Dinda itu? Ada di sini pabrik Jepang. Kita punya besi, kita berikan sama dia. Teknisnya itu orang Jepang, kita hanya kuli bangunan. Jadi ini kayaknya ini penjajahan model baru ya, kayaknya kita sekarang ini. Jadi sekarang pemuda kita kehilangan nilai, pemuda kita pragmatis, pemuda kita hedonis. Memang salah satu akibatnya adalah globalisasi ini. Itu negatifnya ya. Nah, seandainya pemuda kita ini SDM-nya kuat, apapun yang kita bikin itu kita bisa ekspos keluar. Dengan media sekarang ini, apa yang tidak bisa? Kita bisa ekspor ke UMKM pemuda, bisa kita ekspor ke Jepang, bisa kita ekspor ke Cina. Kalau kita bisa manfaatkan arus global ini. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa jadi pembantu di rumah sendiri. Nah, gitu dia, Dinda. Mungkin satu lagi pertanyaan untuk Ketua Pemuda Muslim ini, apakah bagus sekali ataukah tidak kalau pemuda ini bergelut ke dunia politik? Contoh, pada saat ini kita lihat dunia politik itu digeluti oleh orang-orang yang sudah menengah ke atas, contohnya orang-orang yang sudah agak-agak tua. Kenapa pemuda ini kalau kita melihat sekarang ini sangat apatis sekali dengan dunia politik? Mungkin dia beranggapan pemuda itu, politik itu sangat kotor, politik itu hanya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan kalau kita bisa melihat di situ, kalau pemuda ini pandai politik, dia bisa memanfaatkan lowongan-lowongan yang ada, dia bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar kita. Gimana pandangan ketua ini? Apakah pemuda ini berkecimpung di dunia politik atau gimana? Ya, kalau pandangan abang ya,
ada juga bagusnya pemuda itu masuk ke dunia politik. Cuman sebelum masuk itu memang harus ditempa dulu dia, memang harus digembleng dulu dia. Masalahnya kalau pemuda itu tidak tahu politik, masuk ke dunia politik, bisa hancur lah dia, Dinda. Jadi sebelum masuk ke dunia politik itu ya harus belajar dulu lah apa itu politik. Nah, politik itu kan kata masyarakat kan kotor, lebih mementingkan individu dan kelompok. Ya sebenarnya yang kotor itu bukan politiknya, orangnya, gitu. Sama ibarat gelas ini. Gelas ini bisa untuk minum, bisa juga untuk minum orang ini, gitu. Jadi yang salah itu bukan gelasnya, salah itu orangnya. Nah, cuman politik itu ada juga idealisnya itu. Apa itu idealis politik? Idealis politik itu menurut Akbar Tanjung itu adalah untuk kemaslahatan umat. Iya. Nah, itulah yang dinamakan politik. Jadi kalau ada politik yang mementingkan diri pribadi dan kelompok, berarti itu bukan politik namanya. Begitu. Jadi politik itu harus untuk kemaslahatan umat. Apa contohnya? Baik di bidang ekonomi atau sosial. Nah, bagaimana kita bisa mempengaruhi pemuda mempengaruhi kebijakan daerah tentang pendidikan umpamanya, atau tentang ekonomi umpamanya. Alangkah bagusnya itu. Sebab yang politik itu kan bukan harus masuk parpol, kan bukan harus masuk ke partai politik, bukan begitu. Seandainya seorang pemuda itu tidak punya politik pribadi, hancur nanti itu hidupnya. Sebab politik itu sama seperti manajemen lah, seperti itu. Jadi punya tahapan berpolitik itu. Begitu dia, politik itu. Jadi kalau seorang pemuda ya haruslah mempunyai politik. Yang pertama itu politik untuk diri pribadinya dulu. Bagaimana dia bisa menambah wawasan beliau untuk kedepannya, begitu mungkin Dinda, pandangan abang. Sedikit pertanyaan lagi, satu pertanyaan untuk Ketua Pemuda Muslimin ini. Ya. Apakah peran pemerintah ini kepada pemuda apakah sudah terlaksana ataukah belum? Maksudnya pemerintah ini apakah sudah bergelut bersama pemuda ataukah gimana menurut pandangan ketuanya? Ya, mungkin begini Dinda, kalau dikatakan tidak memperhatikan pemuda itu tidak mungkin ya. Cuman mungkin kurang memperhatikan pemuda kita. Abang sekarang melihat daerah kita ini Siunjung ya, itu lebih didominasi mungkin politiknya, kemungkinan ya politiknya. Jadi abang tidak melihat sebuah gerakan-gerakan pemerintah atau peraturan pemerintah tentang kesejahteraan masyarakat. Belum pernah abang lihat itu. Mungkin ada, atau abang yang nggak tahu atau bagaimana, atau belum pernah abang ketemu itu, atau abang yang nggak update. Bisa juga itu kan. Sebab udah 10 tahun ya abang bergelut di dunia organisasi ini, mungkin 11 tahun lah. Yang abang lihat itu hanya bangunan fisik ya, seperti gedung-gedung yang ada di daerah kita ini. Mungkin Anda lihat sendiri mungkin kan. Cuman pembangunan human development resources itu jarang yang abang ketemukan, atau membentuk karakter SDM kita ini belum pernah abang melihat itu. Bagaimana seorang
bupati atau pemerintahan daerah mengonsep sebuah konsep tentang pengembangan sumber daya manusia di daerah kita ini. Belum pernah Abang melihat. Begitu. Nah, itu bisa jadi kita sebagai kaum muda ya, ibaratnya sama lah seperti anak dengan bapak. Itu pun bukan kesalahan pemerintah. Kita pun sebagai pemuda harus kita ingatkan beliau itu, pemerintahan daerah, tolonglah kami ini diperhatikan. Kan bisa seperti itu. Nah, untuk seperti itu, pemuda ini harus bersatu. Contohnya dari pemuda Muslim, dari KNPI, dari HMI, ya dari Ansor tentunya. Kita bersatulah, berkonsolidasi untuk membuat beradu ide, beradu gagasan. Ya, mau kita apakan ini daerah ini untuk kedepannya. Nah, apalagi sekarang ada pilkada kan, yang sekarang tahapannya sudah berlangsung ini. Nah, bagaimana sekarang ini si Junjung ini benar-benar mendapatkan sebuah pemimpin yang pro masyarakat. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, bagaimana seorang bupati yang terpilih nanti menutupi hal-hal yang belum pernah diperbuat oleh bupati saat sekarang ini. Nah, bagaimana kemajuan ekonomi kita, bagaimana pendidikan kita, bagaimana kesehatan kita. Nah, itu yang kita harapkan untuk pilkada yang saat sekarang ini. Mungkin itu, Dinta. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin ada satu yang saya inginkan kepada Ketua Pemuda Muslimin ini. Ya. Apa yang harus dilakukan pemuda pada saat ini? Apa cara-cara pemuda pada saat ini bisa berkontribusi untuk kabupatennya sendiri, khususnya untuk negara Republik Indonesia ini? Ya. Ya, kalau berkontribusi itu apa namanya? Kalau Abang ya, secara pribadi, pemuda Muslim sekarang ini ya, Abang sekarang itu fokus ke pengembangan ekonomi dan juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sekarang pemuda Muslim itu kita berharap nantinya pemuda Muslim ini bisa membina. Kita sekarang kan udah ada di PCPAC ini, di kecamatan. Kita berharap seluruh PAC ini membina atau membimbing masyarakat untuk meningkatkan ekonominya. Begitu, Indah. Dan kita pun dari PC, kita mencoba untuk berkonsolidasi kepada pemerintahan daerah. Bagaimana pemerintahan daerah ini juga siap. Jadi kita udah mau bangun ini. Kita siapkan ekonomi masyarakat, kita kuatkan pendidikan masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, pemerintah ini bagaimana? Mau ndak pemerintah ini berkonsultasi sama kita? Nah, untuk membangun daerah ini tidak bisa sendiri-sendiri lah, Dinda. Harus sama-sama. Di situ ada pemuda, pemerintahan daerah, ada tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya lah. Nah, sekarang hindari lagi perpecahan itu. Mari kita bersama-sama. Yang kita perlukan sekarang itu menatap masa depan ini ya. Bagaimana sekarang Junjung ini ke depannya? Bagaimana nanti ekonominya, pendidikannya? Nah, secara SDM memang kita ini ketinggalan lah dari daerah-daerah lain. Kita hanya punya dua perguruan tinggi, STIT dan STIPER, dan itu pun sekarang dikatakan ya kurang lah ya. Kita ketinggalan oleh Damasraya.
Damansraya itu punya Undari, punya Unan, punya Stibnu yang mahasiswanya ribuan. Kita sekarang Stib itu berapa mahasiswanya? Anggaran 150. Anggaran 150 orang. Nah, sekarang kalau memang fokus daerah kita ini harus dirangkul itu Stib dan Stiper itu. Nah, sekarang kita ambil contoh ke Solunto lah. Solunto itu fokusnya ke pariwisata. Nah, sekarang coba lihat Solunto itu majunya. Kita ini apa ini? Pendidikan sedikit, pembangunan sedikit, prioritas sedikit. Jadi, abang tidak melihat si Junjung ini kemana arahnya gitu. Nah, kalau kita fokus ke pendidikan, ayo kita pendidikan. Kalau kita fokus ke ekonomi, ayo kita ke ekonomi. Gitu. Jadi, kita berharap DPR juga sebagai lembaga pengawasan ya, benar-benarlah diawasi kinerja pemerintahan daerah itu. Ya. Jadi, pemerintahan daerah itu harus ada indikatornya, harus ada barometer, alat ukurnya. Gitu. Jadi ada hal yang dicapai oleh pemerintahan daerah itu. Gitu. Sekarang kan nggak tahu kita apa yang mau dicapai ini. Begitu. Dan masyarakat pun sebagai orang si Junjung itu ya cobalah bijak dalam berdemokrasi. Kalau salah daerah itu ya kita kritik. Kalau daerah itu bagus kita dukung. Begitu. Mungkin itu Dinda. Baik, terima kasih. Mungkin itu pertemuan kita pada siang hari ini karena mungkin lain waktu kalau ada waktu kita bisa berdiskusi yang kedua kita Oke, baik. hal yang lain. Insyaallah. Mungkin itu dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.